Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Zulhaidir dari SMK Negeri Tugu Mulyo. Bersama teman saya, Nama saya Dwi Lestari dari SMP Islam Pulau Musirawas. Saya Liza Anggraini dari SMA Negeri Purwodadi. pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Liza. Salam Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sepertinya Ibu Liza ada sesi coaching ya hari ini ya dengan Bu Dwi ya. Ya benar sekali Pak. Oke, gimana kesiapannya Bu? Sudah siap? Rasanya siap Pak. Siap untuk berlatih ya Bu ya? Iya. Baik Bu, sebelum kita memulai coaching, Ya. saya akan melakukan kegiatan praobservasi dulu. Di sini saya hanya membantu Ibu dalam memberikan umpan balik nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching, saya akan mengamati Bu. Iya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan Bu poin-poin dari coaching. Ada beberapa Bu. Pertama ya, kita harus, tentunya kita sudah tahu bahwa kita dalam praktek coaching harus menggunakan alur tirta ya Bu ya, seperti Iya. yang kita pelajari ya Bu. Dimana alur tirta itu terdiri dari tujuan. Ibu nanti menanyakan tujuan kepada si coach, percakapan itu bertujuan untuk apa. Kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Iya. Itu 4 alur tirta tersebut kalau bisa jangan terbolak-balik ya Bu ya. Iya Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati Ibu Liza pada saat coaching, apakah mengacu pada prinsip coaching atau tidak. Di mana prinsip tersebut yang pertama adalah membuat kemitraan dengan si coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach agar bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri ya Bu ya. Iya. Kemudian saya juga nanti akan mengamati kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan Ibu. Yang pertama, kehadiran penuh dari Ibu, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti kepada coachingnya. Iya. Apakah sudah paham Bu? Ya Pak. Oke, siap ya. Baik Bu, selanjutnya ini izinkan saya bertanya ya Bu ya. Baik, kira-kira Bu, apa kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan ini? Ya tentu dari 3 Kompetensi ya? kompetensi intinya itu yang Harus pertama, dikembangkan semua. iya tentang Kehadiran penuh. kemudian juga tentang pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif, kemudian baru terakhir mengajukan pertanyaan. menanyakan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Ketiganya harus dilatih ya Bu ya. Iya. Baik Bu, tapi dari ketiga tersebut kira-kira yang mana yang menjadi spesifik Ibu yang mau dilatih lebih dulu Bu? Bukan lebih dulu, maksudnya yang lebih menjadi perhatian Ibu, kompetensi yang mana yang ingin Ibu Saya capai? kayaknya lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif gitu Pak. Karena dari sana kan, dari mendengarkan dengan aktif saya akan bisa menangkap permasalahan yang muncul, dan kemudian saya akan bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot, yang nanti hasilnya pertanyaan berbobot saya ini akan mampu menjadi stimulus bagi coach untuk mengeluarkan potensi yang dia miliki dalam menyelesaikan masalah dia sendiri. Oke Bu, kira-kira Bu ya, ini untuk indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaian nanti ketika saya mau mengembangkan potensi mendengarkan dengan aktif, saya akan melihat apakah dari mendengarkan dengan aktif nanti saya bisa mampu menghasilkan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga nanti hasil akhirnya saya mampu untuk menggali potensi yang ada pada coach, sehingga mereka bisa mendapatkan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Itu yang Wah, luar biasa Ibu, berarti sudah luar kepala sekali dan sudah siap ya Bu ya? Insya untuk Allah, berlatih Pak. ya. Saya akan mencoba Baik, Bu, berlatih Pak. saya siap ini Bu juga untuk melihat Ibu melaksanakan coaching Iya Pak. terhadap coaching ya. Terima Semoga kasih, sukses ya Pak. Bu ya. Oke, Kita Pak. ketemu lagi nanti setelah Ibu melaksanakan Ya. coaching. Oke, Terima kasih Pak. Bu Liza. Terima kasih juga Iya. Pak. Oke, assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Liza. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah saya baik. Baik ya, alhamdulillah saya juga baik. Ini senang sekali nih hari ini kita bisa ketemu, karena kayaknya Ibu ada mau sesuatu yang ingin dibicarakan nih.
Iya Bu Liza, saya lagi bingung ini Bu. Oke, kalau bingung gitu deh, kita sekarang fokuskan ini kira-kira apa sih tujuan yang akan kita capai dari perbincangan kita kali ini, Bu? Iya, jadi saya bingung Bu karena sedang ada sedikit masalah di sekolah Bu. Oh, begitu. Ya. Jadi ada salah seorang siswa saya yang setiap harinya ini selalu datang terlambat Bu. Oh, begitu. Iya. Tapi datang terlambatnya ini bukan karena dirinya Bu yang membuat dia terlambat, tapi ada pihak lain Bu. Oh, begitu. Oke deh. Berarti bisa kita fokuskan lagi ya, kita tekankan bahwa bisa nggak Ibu mengungkapkan kembali tujuan yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita ini, Bu? Ya, jadi saya pengen setelah kita sharing Bu Liza, saya mendapatkan solusi dari apa yang sedang saya hadapi saat ini Bu, berkaitan dengan keterlambatan siswa saya tadi. Oke. Berdasarkan tujuan yang ingin Ibu capai nanti, ingin mendapatkan solusi dari bincang-bincang kita. Kalau gitu bisa nggak Ibu identifikasi, Ibu ceritakan sebenarnya masalah yang Ibu hadapi itu apa saja. Nah, kemudian nanti kalau masalah ini Ibu ingin hilangkan, itu inginnya bagaimana gitu. Coba deh. Iya. Jadi saya ini memiliki salah seorang siswa di sekolah yang setiap harinya itu datang terlambat Bu. Padahal jarak dari sekolah ke rumah itu tidak terlalu lama. Oh, begitu. Dan akses untuk ke sekolah pun dia ini juga menggunakan motor, terkadang juga menggunakan mobil seperti itu. Oh, begitu. Tapi memang di sekolah kami ini memang masuknya lebih cepat Bu ketika dibandingkan dengan sekolah yang lain, karena di sekolah kami masuknya jam 7.15 sudah masuk. Seperti itu Bu. Iya. Jadi masalah-masalah yang muncul menurut Ibu apa saja intinya dari masalah-masalah yang Ibu hadapi? Ya, jadi khusus untuk satu anak ini tadi, keterlambatannya itu bukan disebabkan oleh dirinya Bu. Oh, begitu. Ya, mungkin ada banyak siswa yang terlambat karena bangunnya kesiangan seperti itu Bu ya. Nah, tapi khusus anak saya ini tidak seperti teman-teman yang lain. Nah, dia ini terlambat karena orang tuanya yang membuat dia terlambat Bu. Oke, jadi intinya identifikasi masalahnya adalah Ibu melihat bahwa anak ini terlambat, namun Ibu lihat masalah terlambatnya ini bukan hal yang muncul dari dia pribadi untuk terlambat, namun ada hal lain kayak orang tua tadi ya. Nah, jadi dari permasalahan ini apa yang ingin Ibu capai sehingga masalah ini bisa Ibu hilangkan, dan kalaupun ini sudah hilang, Ibu inginnya seperti apa nanti? Iya, jadi kedepannya Bu, saya kan kemarin sudah sempat memanggil Bu ya, memanggil anaknya. Saya juga sudah tanyakan sebenarnya apa alasan dia datang terlambat. Ternyata dia bilang sebenarnya saya ini sudah bangun pagi, ketika azan subuh saya sudah bangun seperti itu. Kemudian saya juga langsung mandi, siap-siap untuk berangkat ke sekolah Bu. Cuman kenapa saya bisa terlambat dengan persiapan yang sebenarnya sudah saya siapkan dari awal katanya Bu ya. Ini adalah karena orang tua yang mengantar Bu. Jadi kedua orang tuanya ini kan bekerja semua, ayah ibunya ini bekerja, sehingga pada saat pagi hari itu riweh katanya, harus terkadang bapaknya juga tidak membantu, kemudian ibunya sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan kebetulan anak ini juga punya adik yang saat ini masuk SD Bu, jadi harus menyiapkan adiknya terlebih dahulu, seperti itu yang saya dapat informasi dari anak tersebut Bu. Baiklah, jadi berdasarkan hal yang sudah Ibu pahami dan ketahui ini, kira-kira Ibu rencananya mau gimana nih? Maunya seperti apa? Atau maunya menghilangkan masalah-masalah ini? Nanti kalau udah hilang maunya seperti apa? Itu rencananya mau apa ya? Yang akan Ibu lakukan? Betul Bu. Ya, kalau untuk sekarang sepertinya saya akan, yang pertama saya akan memanggil anak tersebut kembali Bu. Saya akan memberikan penguatan kepadanya. Memang betul dia terlambat bukan karena dirinya kayak gitu kan, tapi karena orang tuanya. Tapi saya akan mencoba untuk mengkomunikasikan kepada si anak bagaimana agar orang tuanya bisa mengantarkannya tepat waktu Bu. Salah satunya mungkin dengan bisa
dirinya sendiri membantu sedikit pekerjaan orang tuanya, misalnya apakah membantu memandikan adiknya atau menyiapkan bekal dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian saya juga akan meminta kepada anak, tadi kan di awal dibilang bahwasannya bapaknya ini nggak bantuin Bu, kalau pagi hari ibunya keriuhan sendiri, bapaknya tidak bantuin. Mungkin saya akan sampaikan ke si anak, ayo sama-sama kita pagi hari sama-sama kita selesaikan pekerjaan di rumah sehingga bisa berangkat bareng-bareng, bapak ibunya ke kantor, anaknya bisa berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. Mungkin seperti itu Bu yang akan saya lakukan. Oke, bagus sekali rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Dwi ya dalam hal melaksanakan rencana Ibu tadi. Pertama, Ibu ingin memanggil anak tersebut, kemudian Ibu akan memberikan beberapa hal pengarahan dan masukan kepada anak, juga Ibu akan memanggil orang tuanya. Saya kira ini kayaknya rencana yang bagus sekali Bu. Nah, ini kira-kira kapan nih akan dilaksanakan rencana ini? Ya, secepatnya Bu ya, karena saya berharap setelah anak ini mendapatkan solusi, anak ini bisa datang tepat waktu sehingga tidak ketinggalan dengan kegiatan di pagi hari Bu. Karena anak ini harusnya masuk 7.15, terkadang jam 7:30 lewat dianya baru hadir di sekolah sehingga tertinggal dengan kegiatan di pagi hari seperti itu. Ya, jadi secepatnya nanti saya akan menelpon mungkin ya Bu, menghubungi orang tuanya gitu. Karena tadi saya sudah memanggil anaknya, saya juga akan menghubungi orang tuanya untuk mengkomunikasikan terkait keterlambatan anaknya hadir di sekolah tersebut. Keren. Seperti itu. Dalam hal untuk melaksanakan rencana Ibu yang akan Ibu katakan secepatnya ini, kira-kira Ibu butuh bantuan nggak atau dukungan nggak dari pihak-pihak sekolah atau pihak lain itu Bu? Iya, tentu. Yang pertama berkaitan dengan orang tua Bu ya, karena permasalahan ini bisa dibilang penyebabnya adalah orang tuanya Bu ya. Jadi saya akan komunikasikan kepada orang tua, saya akan memberikan solusi kira-kira seperti apa agar si anak tidak hadir terlambat. Kasihan Bu, karena selain tertinggal dengan pelajaran, dia juga terkadang diberikan hukuman gitu ya, walaupun mungkin hukumannya juga tidak memberatkan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Bu. Oke, dari rencana, kemudian dukungan itu. Tapi ini tadi belum spesifik nih, secepatnya itu kapan ya? Saya tahu nih kapan bisa lihat perkembangan dan hasil dari rencana yang akan Ibu lakukan. Ya, ini hari Jumat Bu ya, insya Allah. Nanti hari Senin lah Bu. Hari Senin saya akan menghubungi orang tua dari si anak ini biar segera bisa saya berikan masukan sehingga anaknya tidak terlambat lagi. Oke, Senin akan dilaksanakan rencananya. Boleh dong, saya tahu kabar perkembangannya. Hari apa ya? Saya boleh tahu nih. Nanti kita bisa ketemu bincang lagi. Saya mau tahu perkembangannya nih. Hari Rabu mungkin Bu ya. Rabunya kebetulan saya siang jamnya kosong Bu. Jadi mungkin bisa kita nanti bincang-bincang lagi. Aja ya. Oh ya, boleh Bu. Saya telepon hari Rabu untuk tahu perkembangan dari rencana yang akan Ibu lakukan tersebut. Oke Ibu. Keren banget. Kira-kira Ibu bisa simpulkan nggak apa sih yang kita bicarakan hari ini dan kemudian apa hasil yang Ibu capai dari permasalahan yang Ibu hadapi hari ini Bu? Iya, jadi tadi di awal saya bingung Bu ya dengan mendapatkan siswa yang seperti ini, karena kebanyakan siswa itu kan terlambat karena dirinya sendiri ya Bu ya. Tapi ini ada faktor eksternal gitu di luar dari dirinya. Jadi saya bingung, aduh gimana ini solusinya gitu. Tapi setelah berbincang dengan Ibu, saya menjadi lega, plong, dan yang pasti saya sudah mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang dihadapi oleh anak. Keren sekali Ibu. Sekarang perasaannya gimana Bu? Yang jelas lega Bu ya, lega, plong, dan ya kebingungan saya sudah terjawab sih Bu. Senang sekali mendengarnya Ibu. Oke Bu Dwi, ingat ya hari Rabu saya akan tahu perkembangannya. Aduh makasih sekali nih udah mengajak saya bincang-bincang tentang masalahnya, dan saya senang banget lihat perkembangan Ibu sangat bagus. Tapi ingat saya mau ketemu ya hari Rabu kita tahu perkembangannya. Makasih banyak ya Bu Dwi atas waktunya. Terima kasih Bu Liza ya. Oke, kalau begitu kita mau break dulu ya Bu ya. Makasih ya Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Bu Liza ya latihannya. Iya Pak Zul. Masya Allah. Makasih Pak Zul.
Gimana Bu perasaannya Bu, setelah melaksanakan coaching? Lega sih Pak, karena apa? Tadinya sih bingung, takutnya kita nggak mampu menggali potensi yang ada pada coaching itu sendiri. Tapi setelah pelaksanaan coaching tadi saya cukup lega sekali Pak. Oke, baik. Setelah saya lihat sih Bu, semua komponen dari alur Tirta tadi sudah berjalan dengan baik sih Bu. Iya Pak ya. Ibu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksinya juga ditanyakan, dan yang paling penting komitmen berulang-ulang Ibu tanyakan. Kepada beliau, ya. Alhamdulillah sih Bu sudah tercapai sih menurut saya. Menurut Ibu sendiri sih gimana Bu indikator ketercapaiannya yang berdasarkan yang Ibu ingin gali tadi? Iya, saya merasakan bahwa ketika saya menentukan indikator ketercapaian tadi adalah bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif dan dengan baik, dengan harapan saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach menemukan potensi yang dia miliki untuk menyelesaikan masalah itu kayaknya sudah saya lakukan. Saya sudah mendengar dengan baik, kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach tadi juga memunculkan ide-ide kreatif yang dia miliki sendiri untuk memecahkan masalah yang dia hadapi. Luar biasa sih Bu. Kalau saya diizinkan kembali untuk mereview apa yang saya amati tadi ya Bu ya. Baik, dari awal ya Ibu Liza itu sudah melaksanakan alur Tirta dengan rangkaian itu pas ya Bu ya. Tujuan, identifikasi masalah. Iya, udah pas sekali Bu. Kemudian aksi, kemudian tanya jawab. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya Bu, di mana Ibu Liza sudah fokus mendengarkan permasalahan dari Ibu Dwi tadi ya. Untuk mengidentifikasi masalah sehingga Ibu mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik Bu Liza, menurut saya tuh sudah komplit sekali tuh Bu. Kalau nilai dari kalau saya ring dari 1 sampai 4, Ibu tuh ada di posisi nomor 4 ranking. Biasa. Berlebihan sekali Pak, tapi terima kasih ya Pak ya. Itu berkat mungkin latihan secara terus-menerus ya Bu ya. Mungkin Pak. Baik Bu, mungkin ada harapan Ibu ke depan, ada kompetensi lain yang Ibu ingin tingkatkan? Harapan saya ke depan, saya itu bisa mengembangkan potensi yang tidak hanya mendengarkan dengan aktif, tapi bagaimana kehadiran penuh. Kadang-terkadang ketika kita melaksanakan coaching, ada saja gangguan-gangguan, ada telepon masuk, mungkin hal-hal lain membuat perhatian penuh saya itu agak berkurang. Nanti harapan ke depan, saya bisa perhatian penuh, kemudian bisa mendengar dengan aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Terima kasih ya Bu Liza. Semoga ke depan Ibu Liza bisa membantu teman-teman yang lain dalam proses coaching ya, bisa menularkan ilmu ini ya. Pasti saya juga makasih atas observasi Bapak, masukan-masukan membangun dari pengamatan pada proses coaching saya tadi. Saya juga mendapat banyak masukan-masukan yang bermanfaat bagi saya Pak. Makasih ya Pak ya. Iya. Makasih ya Bu. Oke Pak. Sampai ketemu lagi. Iya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.